Hai Church, welcome home. Selamat datang di ibadah online GGIC Digital Church. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap kabar Anda hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GGIC Digital Church. Biar kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat untuk Anda semuanya. Di bulan November ini, pelayanan akan diadakan secara kolaborasi. Terima kasih untuk teman-teman dari Kudus yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berharap setiap beat, alunan musik, pujian, dan penyembahan bisa membawa saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh anak-anak muda yang diurapi oleh Tuhan, yang akan membangkitkan iman Anda, yang akan membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan, dan membawa Anda untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari, siapkan hati Anda, buka hati Anda selebar-lebarnya untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di GGIC Digital Church. Shalom, welcome to GGIC Digital Church. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari naikkan sorak-sorai kita, sebab Dia ajaib, Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya! Mari sorakan namanya yang ajaib. Sadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Biar segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita sebab Dia layak dipuji. Dan saya percaya setiap kali kita tinggikan Dia, setiap kali kita muliakan Dia, Dia Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Dan kalau Dia ada bersama dengan kita, harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan kita akan semakin percaya kepadanya. Mari buka hatimu untuk firman-Nya pada malam hari ini berbicara dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang sungguh indah ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan saudara kami. Kami bisa menyembah Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lampirkan semuanya Tuhan. Kau jelaskan kepada kami semuanya apa isi hati-Mu Tuhan, dan buat kami mengerti Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti lebih dalam. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Sungguh hari yang luar biasa, teman-teman bisa berkumpul lagi bersama-sama. Kita sudah memuji Tuhan. Hari ini kita akan masuk lebih dalam pada firman Tuhan, dan kita mau belajar bahwa kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dibuat dengan sungguh luar biasa. Kita dibuat dengan sebegitu dahsyatnya. Kan di Alkitab ditulis, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan dengan handmade sama Tuhan. So, kita akan belajar, you are wonderfully made. Teman-teman, ada fun fact. Did you know, kalau according, ini researcher, ada scientist, according to scientist, kemungkinan atau persentase kita dalam kelahiran, persentase kita untuk bisa lahir ke dunia ini, di dalam sebuah perlombaan benih ya, presentasi kita untuk bisa terlahir di dunia ini adalah 1:400 juta triliun atau lebih. Jadi ini perbandingannya sangat besar ya, 1:400 juta triliun. Nah, perbandingan ini menunjukkan bahwa kita terlahir di dunia ini itu bukan sebuah hal yang sebegitu coincidence. It's not coincidence, tapi benar-benar Tuhan sudah create kita. Dia membuat kita. He made us wonderful. Nah, mujizat atau miracle itu artinya adalah it means something so unexpectedly happen, even it is impossible. Jadi artinya kalau kita telusuri by that definition, kalau kita 1:400 juta triliun itu artinya kita ini terlahir adalah sebuah miracle. You are a miracle. Whatever the people or scientists or the whole world tells you, kadang banyak tuh orang-orang yang di luar sana berpikiran, saya pernah sih sekali ada
Kejadian beberapa orang juga ngomong kita ini adalah sebuah evolusi gitu, bukan, kita tidak diciptakan oleh Tuhan, kita ini adalah evolusi menurut Darwin gitu. Now whatever the people or scientists or the whole world tells us gitu, you are not the result of an random cosmic collision. Kita ini bukan sebuah kehidupan yang terjadi akibat sebuah ledakan besar, tapi Tuhan personally created us, He made us. Karena kita juga belajar juga di Kejadian gitu, kisah penciptaan, He made us with love. Dari semuanya Dia sudah sediakan. And your spirit knows it gitu loh. And our soul knows it. Jadi bahkan jiwa kita sendiri mengetahui bahwa Tuhan tuh benar-benar menciptakan kita, membuat kita, membentuk kita dari awal. Nah, kita mau baca di Mazmur 139 ayat 14. Saya akan membacakan dalam versi English Translation, English Standard Version. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Sekali lagi ya. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Kita tidak wonderfully evolved, teman-teman. Kita wonderfully made. Nah, hari ini kita akan mencoba mendiscover, kita akan mencari tahu seperti apa kehidupan yang dibuat made by God and for God. Kita hari ini akan mencari, mendiscover nih apa-apa aja nih, bagaimana kehidupan kita yang sudah Tuhan sediakan, dibuat handmade by God. Nah, yang pertama adalah we are made to glorify God. Kita ini dibentuk, dibuat, diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, di dunia ini we live in a society, kita hidup di sekumpulan komunitas yang basically have self-glorifying culture. Kita bisa lihat ya, zaman-zaman anak-anak sekarang, apapun semua di-post di social media about their self-reward or everything. Setiap kali ada sesuatu, post di social media. So really, in this society, it really shows that we have a self-glorifying culture. Kita juga dapat melihat di selebriti, athletes, semuanya, ada di influencer juga. They get rewarded gitu after posting their self-exaltation. Semua yang mereka lakukan itu it's only their highlights in social media. Nah, mungkin lifestyle seperti ini seakan-akan itu sangat bersinar dan sangat bling-bling, sangat sparkle gitu. Tapi eventually pada akhirnya lifestyle yang seperti ini lama-kelamaan akan runtuh. Karena sinarnya itu hanya sementara. Only the highlights will only be in a second. Tapi kita dibuat untuk memuliakan Tuhan. Our soul and true purpose is to glorify Him. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang saudara-saudara lakukan, saudara makan atau saudara minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita bisa dibuat dengan sedemikian rupa, Tuhan membentuk kita, this is our purpose. Our soul and true purpose is to glorify Him. Gak cuma melihat the highlights reel from others gitu. Kalau kita bisa take away ourselves for a second, kita tidak mementingkan diri sendiri, and keep our eyes and fix our focus above, untuk pada Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa our purpose is in Him. Kita itu memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. And we will find peace. Kita akan menemukan damai ketika kita melakukan itu. Karena kenapa? Karena itu adalah tujuan kita yang sesungguhnya yang Tuhan sudah berikan dari awal kita dibentuk. Itu mengapa ketika kita memuji Tuhan, kita mendapatkan damai. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mendapatkan damai. That is our true purpose, untuk memuliakan Tuhan. We are made to glorify Him. Kita ini dibentuk berdasarkan gambar dan rupa Tuhan.
We have been made to glorify God with our lives, to enjoy His goodness and to make Him known. Itu adalah tugas kita. When we turn away from ourselves and fix our eyes on Him, that's where we get all the peace that you can get. We will find true peace from the sources. That's why kita ini kepunyaannya Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. And we are made to glorify Him. Makanya tadi saya bilang, ketika kalian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab sekalipun, berdoa sekalipun, you will find peace. Because what? You connect with God and you glorify Him. Yang kedua, we are made to be safe. Kenapa we are made to be safe? Gini teman-teman. The world loves you when you have everything. Percaya nggak? Kadang ada yang bilang di perkumpulan teman-teman gitu, jangan pacaran sama dia atau jangan berteman sama dia. Ketika lu masih di atas dia bakal sama lu, tapi ketika lu down, gue ragu lah dia bakal sama lu. Pernah dengar yang kayak gitu ya? The world loves you when you have everything, but the world leave you when you are broken. Ini sering banget kita dapat. Ketika kita udah di bawah, banyak teman-teman yang meninggalkan kita. Susah gitu mencari teman yang sejati. But you know what? Only Jesus will run to you when you are broken. Jadi, dari kacamata Tuhan, a brokenness doesn't mean a shattered piece. Enggak. A brokenness itu adalah awal dari pemulihan. Not only broken, yang benar-benar shattered, yang gak bisa diperbaikin lagi. Walaupun, kalau contoh ya, kita mecahin barang gitu. Kita mau lem juga, ya bisa nyatu lagi, tapi it will still have the crack gitu. Tapi kalau dalam kacamata Tuhan, kalau broken is not broken, broken is awal dari pemulihan. God will let brokenness unto you, so that He can fulfill His plans for you. Tuhan itu datang untuk menebus dosa kita, untuk membawa setiap purpose, setiap keindahan, from even the most broken and painful parts of our stories. Makanya, dari apa yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, this is not the end of our stories gitu. The ashes is not the end of our stories. Tuhan let that happen, so that He can show you His plans. He can show you that gue ini datang untuk menyelamatkan engkau semuanya, dan aku adalah Tuhan yang penuh kasih, that He will save you all, karena Dia mengerti. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepadanya, dan tidak memikirkan tentang apa yang sudah rusak dalam hidup kita, tapi kita fix our eyes and fix our focus to Him. Coba kita lihat di Yesaya 43 ayat 1. Israel, beginilah kata Tuhan, akulah yang menjadikan dan membentuk engkau, jangan takut, engkau pasti kuselamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. So don't be afraid ketika kita melewati masa-masa yang sulit. There are brokenness in us. Karena kerusakan itu adalah awal dari pemulihan. Dan percayalah teman-teman bahwa Tuhan akan selalu ada dan setia untuk menolong kita dari awal sampai akhirnya. Yang ketiga, you are made to live a full life. Kita coba lihat lagi di Mazmur 139. Tadi kita sudah baca yang ayat 14, kita baca yang ayat 23. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. Di sini ada kata-kata way of everlasting, jalan kekekalan. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kita bisa aja masuk dalam jalan this way of everlasting, way everlasting. Tapi ternyata untuk masuk ke situ gak mudah dan sebegitu gampangnya untuk bisa masuk ke jalan itu. Katakan di atasnya, search me God and know my heart, test me and know my anxious thoughts.
See if there is any offensive way in me. Ada beberapa poin, my anxious thoughts and offensive way. Nah, anxious thoughts sama offensive way ini adalah dua hal yang kontradiktif dengan kasih dan cinta. Ketika kalian memiliki cinta atau kasih dalam hidup teman-teman saudara sekalian, gak mungkin kita berpikiran hal-hal yang buruk tentang orang, gak mungkin kita berpikiran jahat dengan orang, dan gak mungkin kita berlaku yang ofensif, kita gak mungkin berlaku yang menyimpang kepada orang-orang, karena kita punya kasih di dalamnya. That's why Tuhan bilang, you are my child, dan kau hidup di dalamku, dan aku adalah kasih. If you stay under the grace, if you stay under the God's love, maka you will live a full life. Kita baca di Yohanes 5:9 dibilang, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Nah, Tuhan menyuruh kita untuk terus berada di dalam kasih Tuhan. Karena di sanalah kita mendapatkan peace. Dan di sana we will live a full life. Tuhan itu dengan sangat membuka tangan, invite us to come back to His love, to enter His love. Living fully life means walking in our true God-given identity. Yaitu kita adalah anak-anaknya. Kita berada di bawah kasih-Nya. Kita harus paham, we are His child, we are made by His hands. We are made wonderfully made. We are wonderfully made. Dan ketika kita berada di bawah kasih-Nya Tuhan, we will live a full life and we will have kehidupan yang sangat damai. We'll find a true peace. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh, menjadi orang-orang Kristen yang memiliki jiwa yang segar, jiwa yang penuh damai, dan akhirnya kita bisa melakukan semuanya dengan sungguh amat baik karena Tuhan ada bersama dengan kita dan kita berada di kasih-Nya Tuhan. Saya berdoa untuk saudara-saudara supaya saudara-saudara bisa terus abide in God's love. Dan supaya saudara-saudara mengerti bahwa hey, you are wonderfully made. Engkau itu gak secara tiba-tiba atau gak pernah exist in this world. Enggak, Tuhan punya rencana untuk setiap kalian. Dan you are born, itu bukan karena sia-sia, bukan karena kebetulan, tapi memang Tuhan sudah menempatkan kalian di dunia ini. So teman-teman, apa sih yang menurut teman-teman itu masih kurang dalam diri teman-teman? Would you check what is a brokenness in your life? What's wrong with your life? Karena ketika kalian teman-teman bisa tahu apa teman-teman mungkin merasa kurang atau apa, teman-teman bisa mengerti kalau kau adalah anak-anak Tuhan, you are wonderfully made. Hal-hal itu tuh gak berlaku lagi karena kasih Tuhan yang akan menyelamatkan engkau, dan kasih Tuhan akan melindungi engkau, dan kasih Tuhan akan menuntun engkau ke jalan yang benar dan in the way of everlasting, so that you will have a full life. Mari kita berdoa. God, thank you for loving me. Thank you Tuhan buat cintamu Tuhan, untuk kasih sayang Kau Tuhan, untuk keselamatan yang telah Kau beri Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki gairah dalam mencintai Engkau Tuhan, supaya kami dapat lebih mencintai Engkau dan mengerti bahwa yes God, I am wonderfully made. Dan kiranya Engkau selalu menuntun kami jalan yang ke depan and lead us into the way of everlasting, God. You are precious to me and we are wonderfully made. Dan kami mengerti bahwa Kau adalah Tuhan yang mengasihi kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Hai Church. Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah
bukan hanya satu ciptaan sebagaimana Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain, tetapi kita diciptakan sangat istimewa. Karena Alkitab mengatakan kita ini diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Bahasa lain mengatakan imago Dei, seperti image-nya Tuhan, se-image dengan Tuhan. Atau bahkan kalau kita melihat tafsiran yang lain, beberapa penafsir mengatakan kita ini adalah citranya Allah, diciptakan sesuai dengan citra Allah. Nah, di dalam diri kita ini, saudara, bukan hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi di dalam diri kita itu, kita diciptakan berbeda dengan yang lain. Sehingga kalau tadi kita mendengar, kita punya perasaan, kita punya jiwa, kita punya pikiran. Tetapi lebih daripada itu, di dalam diri kita itu ada sifat ilahi, ada karakter ilahi, ada pikiran ilahi. Sehingga di dalam diri kita, kita bukan saja memiliki karakter sifat seperti itu, tetapi kita juga memiliki yang namanya kemampuan pengetahuan. Seperti Tuhan memiliki pengetahuan, maka kita punya pengetahuan. Coba saudara bayangkan kehidupan manusia. Manusia ini bisa memiliki intelijensia yang sedemikian rupa, sehingga manusia bisa memikirkan pikiran-pikiran, ide-ide yang bahkan jauh melampaui dari orang biasa berpikir. Karena di dalam diri manusia ada kemampuan memiliki pengetahuan, pikiran-pikiran yang luar biasa, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Lihat manusia bisa berkreasi dengan kesenian mereka. Mereka bisa menciptakan alat-alat musik, memainkan alat-alat musik dari berbagai macam alat yang sedemikian kaya yang ada di dunia, di belahan bumi yang lain, di bangsa-bangsa, beraneka ragam alat musik. Manusia dapat mengolahnya dan memainkannya menjadi sebuah instrumen harmonisasi, sehingga tercipta kesenian yang sedemikian luar biasa. Manusia juga punya pengetahuan yang lain, punya daya cipta. Seperti Tuhan menciptakan, demikian manusia punya daya cipta. Sehingga hari ini kita bisa melihat, merasakan, menikmati berbagai macam ciptaan manusia. Dari teknologi yang begitu canggih sampai teknologi yang sederhana yang bisa dipakai oleh umum. Tetapi itulah kemampuan manusia, punya pengetahuan dan punya daya cipta yang luar biasa. Di dalam diri manusia itu Tuhan taruhkan kebenaran, sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya menjadi kehendak Allah, mana yang seharusnya tidak menjadi kehendak Allah, mana yang Tuhan inginkan, mana yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Di dalam diri manusia bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh karena itu tadi kita sudah mendengar bahwa manusia punya sisi yang seharusnya bisa dielaborasi. Dengan kasih dia bisa menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam diri manusia itu ada unsur kekudusannya. Karena Allah itu kudus, maka di dalam diri manusia juga ada kekudusan ilahi. Oleh karena itu, hanya manusia yang bisa mengerti mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang seharusnya dijauhi, mana yang seharusnya dia ikuti, dia taati. Oleh karena itu manusia itu diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bisa ada di dunia ini, itu bukan karena manusia menginginkannya, tetapi karena Tuhan menginginkan saudara dan saya ada di dalam dunia. Oleh karena itu mari kita syukuri keadaan kita. Kita syukuri tubuh kita. Kita syukuri seperti apa kita ada hari ini. Mari kita
syukuri saudara, karena saya percaya ada maksud ilahi di balik semua kehidupan yang kita hidupi hari ini. Saya ingat ada satu kisah yang saya baca, seorang bernama Warren, saudara ya. Warren ini adalah pendaki ulung, ya pendaki gunung yang sangat berpengalaman sekali. Tapi suatu hari si Warren ini mengalami kecelakaan, saudara. Nama lengkapnya adalah Warren McDonald. Ini bukan pemilik McDonald tentunya. Warren McDonald ini adalah pendaki ulung yang luar biasa. Tapi suatu hari dia mengalami kecelakaan. Ada batu seberat kurang lebih 2 ton itu menimpa dia. Sehingga akibat dia tertimpa dengan batu yang cukup berat, seberat 2 ton itu kira-kira, maka kedua kakinya harus diamputasi. Saudara, maka pada saat yang sama mimpi menjadi pendaki yang luar biasa, yang bisa membuat sejarah pupus di dalam dirinya. Tetapi menariknya, saudara, teman-temannya mengingatkan bahwa putusnya kaki tidak harus pupusnya mimpi. Putusnya kaki tidak harus menghilangkan semua harapan, mimpi di dalam dirinya. Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Maka mulailah dia berlatih dengan kedua kaki palsunya. Dia mulai berlatih, dia mulai berlatih, dia mulai berlatih. Dia mensyukuri dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam dirinya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Menariknya, suatu hari, saudara, Guinness Book of Record, ya, dunia, ya, Guinness Book of Record mencatat, ini catatan rekor dunia, mencatat sebuah peristiwa sejarah, saudara. Seorang bernama Warren McDonald dengan kedua kaki palsunya dapat menaklukkan gunung Kilimanjaro yang ada di Afrika. Wow, luar biasa, something happen dalam dirinya. Dia melihat sesuatu potensi di dalam dirinya. Sekalipun manusia berkata tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Oleh karena itu, saudara, siapapun saudara hari ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Keberadaan saudara itu dikehendaki oleh Allah. Kehadiran saudara di bumi adalah kehendak Allah, direncanakan oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai rencana Allah gagal di dalam diri saudara. Oleh karena saudara tidak dapat melihat anugerah Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan dalam diri saudara. Saudara, mari kita pandang Tuhan dan lihat potensi di dalam diri kita. Tadi di khotbah disampaikan, dari sekian juta sel sperma yang memasuki indung telur, hanya 1, saudara. Dan kalau hari ini saudara lahir di dunia, saudara ada di dalam dunia, maka berarti saudara punya potensi sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Amin. Saya ingat akan anak saya yang pertama, ya saudara. Anak saya yang pertama itu ketika istri saya hamil, dokter mengatakan ini benihnya kosong, tidak mengembang. Oleh karena itu dokter berkata, kalau dalam seminggu benih ini tidak mengembang, itu sama seperti kayak benih beras, saudara, sangat kecil sekali. Dokter berkata kalau tidak mengembang, maka akan saya kuret. Saudara, kami berdoa, berpuasa, minta anugerah Tuhan. Saudara tahu dalam seminggu kemudian benih itu mengembang dan kemudian lahir jadi seorang anak yang luar biasa, dahsyat dalam banyak hal. Saya percaya kelahiran saudara bukanlah sebuah insidental atau sebuah kebetulan, tetapi sedang dan sudah direncanakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Oleh karena itu syukuri, manfaatkan, gunakan semua potensi yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya ingin berdoa kalau saudara merasa
minder, saudara merasa rendah diri, melihat diri saudara, saya ingin berdoa supaya Tuhan lepaskan semua keterikatan saudara, rendah diri saudara, merasa ketidakmampuan saudara. Saya ingin doakan, letakkan tanganmu di dada, saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang hari ini merasa rendah diri, minder karena merasa tidak memiliki potensi yang besar di dalam dirinya. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami dan mengingatkan anak-anak-Mu bahwa kehadiran mereka di dunia bukanlah sebuah kebetulan, bukanlah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi diinginkan, direncanakan bukan hanya oleh manusia, tetapi direncanakan, dikehendaki, dan diinginkan oleh Tuhan untuk hadir di bumi ini. Dan Tuhan ingin melalui anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, mereka menjadi alat yang luar biasa. Lepaskan ya Tuhan, anugerahi mereka dengan kesanggupan dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biar firman yang ditabur hari ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Dan Dia menjadi tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh, Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada sampai hari ini. Yesus,
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hai Church, saya percaya Anda semua diberkati dalam ibadah online hari ini. Kami sangat bersuka cita karena Anda telah menjadi bagian dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Pastikan selama bulan November ini Anda menyaksikan video-video dari Allah Baik Ministry. Program Aku dan Keluargaku setiap hari Selasa jam 10 pagi. Program yang akan membawa kita untuk semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Program Heartbeat setiap hari Rabu jam 7 malam. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Program Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Program yang akan membangun kita dan membawa kita untuk semakin kuat dan semakin menghidupi firman Tuhan. Jika Anda diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini, Anda dapat menabur berkat Anda ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan video-video dari Allah Baik Ministry. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Anda untuk terus mengembangkan pelayanan ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share dan like. Pastikan Anda bersama kami minggu depan. Happy Sunday!